warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya. Oke, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Nanti yang Ibu panggil namanya bilang ada sambil tunjuk tangan ya. Ada Ferdiansyah, Amanda, Anggi Putri, Amjam, Ani, Arga Desta. Hari ini Ibu akan membahas tentang cinta tanpa merusak masa depan. Apa itu kira-kira nanti akan kita bahas sesuai dengan topik yang kemarin ini mau isi asesmen ya, bilangnya gimana sih Bu cara bergaul dengan lawan jenis yang baik, itu katanya ada yang bermasalah di sini. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama bagaimana caranya bergaul dengan lawan jenis yang baik, gitu ya, mengenal cinta tanpa melebihi batas, tanpa berlebihan. Kemudian juga kita akan menggunakan problem based learning. Kita akan belajar dari masalah yang ada, kasus-kasus yang muncul di sekitar kita mengenai cinta ini. Banyak ya kasusnya ya. Iya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, nanti kita akan ice breaking dulu yuk. Silahkan boleh berdiri. Semuanya berdiri. Yuk berdiri semua. Ambil jalan dengan yang lain. Kalau bisa yang sebelah sini boleh keluar barisan ya. Begitu kita akan menonton film terlebih dahulu. Silahkan dicermati ya filmnya. Oke, selamat menonton. Harus sopan. Kayak baik ya. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tahu jalan? Iya. Mulai hari ini. Ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya darah itu belum siap. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Oke, dari film ini ya, apakah kita bisa mengambil pelajaran? Bisa ya? Menceritakan tentang apa sih ini? Tentang kisahnya Dara dan Bima. Ya, pacarnya melampaui batas sehingga terjadi yang tidak diinginkan, yaitu Dara hamil. Ya, silakan Ibu, ingin kalian memberikan komentar tentang film yang sudah diputar. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Oke, Mbak Amanda. Pentingnya peran kedua orang tua untuk mengawasi setiap kegiatan anaknya. Iya, pentingnya tadi waktu Dara dan Bima itu ke rumah, kosong rumahnya ya, tidak ada yang mengawasi. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, Mas Yusuf dulu. Silakan Mas Yusuf. Film ini mengajarkan bahayanya pergaulan bebas dan menikah dini. Iya, karena tadi ya menikah dini ternyata banyak sekali problemnya. Si Dara belum siap tubuhnya untuk hamil, kemudian si Bima belum siap cari uang ya,
Semuanya paham ya? Ya, untuk selanjutnya kalau sudah paham film yang ditayangkan, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti ada 2 bagian. Lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok dan juga secara individu. Silakan untuk dilihat ya. Nanti kamu akan mendiskusikan salah satu kasus dengan kelompokmu dan dipresentasikan ke depan kelas. Siap semuanya? Perusahaan manfaat kepindo, Kenzo tidak lagi diajak teman. Nah, jadi selalu di pacar, jadi ini kacar-kacar orang aja. Tapi engkau masalahnya teka, San mendampak. Kenzo dan Hana membuang banyak waktunya untuk pacaran daripada belajar. Karena gue pacaran, kita kenal waktu. Dan kepindo, prestasi Kenzo menurun. Terusan Kenzo boros. Nah, terus kita jadi boros, buang-buang duitnya gue jalan-jalan karo Hana. Dan mendapat perhatian selama ini ya didapatkan dari orang tuanya, terus kayak mendapat dorongan hidup. Ini kan kayak katanya mau bunuh diri. Betul. Ya, kayak mendapat dorongan hidup biar kehidupannya lebih baik tanpa orang tuanya. Ya. Kita ya. Udah. Semua berkomentar ya. Oke, ada yang sudah siap untuk maju? Kelompok mana dulu ini yang mau maju? Silahkan. Kelompok 4, oke silahkan. Kenzo dan Hana belakangan ini menjadi bahan perbincangan warga sekolah. Kenzo yang awalnya dikenal sebagai anak pendiam dan pintar menjadi berubah ketika dia mulai berpacaran dengan Hana. Sebenarnya Hana pun bukan tipe anak bermasalah, namun entah kenapa mereka berdua menjadi berubah. Awalnya Kenzo sering diajak oleh teman-temannya karena tidak memiliki pacar. Dia juga dianggap cupu. Kenzo mulai penasaran bagaimana rasanya jika dia memiliki pacar. Tidak memakan waktu PDKT yang lama, perasaan Kenzo diterima oleh Hana. Sesekali Kenzo apel ke kelas Hana, tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan Kenzo. Teman sekelas Hana mulai risih dan tidak nyaman karena sesekali mereka berani melakukan sentuhan-sentuhan fisik, memamerkan kemesraan yang tidak pantas. Prestasi Kenzo yang tadinya cemerlang mulai menurun. Kenzo terlihat sibuk memikirkan pacarnya. Oke, masuk ke analisisnya silakan. Analisis manfaat dan dampak perilaku pacaran pada kasus yang kalian dapat. Manfaatnya, Kenzo menjadi percaya diri. Kedua, Kenzo tidak lagi diajak teman-temannya. Untuk dampaknya, Kenzo dan Hana membuang banyak waktunya untuk pacaran daripada belajar. Oke, apakah cukup? Ada lagi faktornya? Untuk faktor penyebab perilaku pacaran itu berpengaruh lingkungan dari teman-temannya. Yang kedua, karena rasa penasaran Kenzo akan pacaran. Oke, tepuk tangan dulu. Yuk, sekarang siapa lagi yang mau maju? Mbak Leli, silahkan Mbak Leli. Ya, oke. Yang lain kalau mendengarkan yuk. Asmi berkali-kali menyakiti dirinya saat ada masalah. Dia berkomentar ayah dan ibunya dengan keluarga yang baru. Dia merasa terbuang dan tidak diinginkan oleh orang tuanya. Hingga dia mengenal sosok Angga, ketua OSIS di sekolah yang saleh dan diidolakan banyak orang. Angga jatuh hati pada Asmi, mereka dekat. Angga selalu mengingatkan Asmi agar saat dia ada masalah untuk tidak melukai dirinya dan cerita kepada Angga. Asmi mulai mendapat kepercayaan bahwa Asmi diinginkan layak untuk hidup dan tidak lagi menyakiti dirinya, hingga bahkan dia tidak memikirkan lagi keinginannya untuk mengakhiri hidup. Asmi menemukan alasan kenapa dia harus bertahan hidup. Angga tidak ingin berpacaran. Mereka berdua berkomitmen untuk tumbuh bersama, saling menyemangati dalam meraih cita-cita. Mereka berdua percaya jodoh tidak akan kemana jika jodoh nanti menikah. Saat mereka sudah benar-benar siap, ini mereka sibuk dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Mereka ingin kuliah bersama di Yogyakarta. Oke, analisisnya. Manfaatnya mendapat perhatian yang selama ini ia tidak dapat dari orang tuanya.
dapat lebih semangat meraih cita-cita dan menjadi diri yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan karena ada rasa saling mencintai dan karena kurang perhatian orang tua. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Semuanya mempresentasikan dengan baik, ya, bagus sekali hasil diskusi kalian. Silahkan sekarang ibu buka untuk apabila ada yang ingin bertanya dulu, yuk. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Mbak Ani, ada lagi saya Mbak Ani, Mbak Leli. Oh ya, oke, Mbak Ani dulu kalau begitu. Pacaran itu boleh nggak sih, Bu? Ya, sekarang ibu ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Ya, Mbak Ani ini tanya, Ibu, pacaran itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Coba siapa yang mau jawab nih, boleh apa enggak kalau kita pacaran? Boleh. Yang jawab boleh, dasarnya apa ini yang jawab boleh? Dasarnya sama dia. Karena itu, ya, tahu batasan, boleh pacaran, yang penting tahu batasan. Nah, sekarang jawaban ibu gini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita melihat dulu dari sudut pandang apa. Kalau dari sudut pandang perkembangan manusia, masa-masa kalian ini yo, saatnya kalian untuk mengenal lawan jenis dan membina hubungan yang lebih dari sekedar teman. Ada rasa komitmen di situ, ada rasa kepemilikan, udah memikirkan, wah kalau aku jadi ibu, kalau dia jadi ayahnya, kita akan membangun suatu rumah tangga gitu ya. Udah kayak gitu hal yang wajar, ya wajar. Dan dalam agama Islam ya, kalau kita lihat dari sudut agama, Islam sebenarnya sudah membatasi pergaulan antar lawan jenis sehingga hal yang tadi dalam video itu nggak terjadi, nggak boleh dan nggak dalam Islam jelas nggak boleh ya, berduaan sendiri itu nggak boleh. Dan Islam itu menjaga, takutnya kalau pacaran justru membuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kegiatan ini sudah kita lalui bareng-bareng. Kemudian ibu hanya menambahkan ya tentang yang, nah ini kita katanya pacaran itu biar dewasa, Bu. Ya, mungkin pacaran bisa mendewasakan, tapi bukan untuk beradegan dewasa. Mendewasakan bukan berarti beradegan dewasa loh ya. Luka, ciuman dan lain sebagainya itu direm dulu lah. Nah, kita harus membedakan itu nafsu apa cinta, coba. Nafsu. Kalau nafsu nggak harus dituruti, kalau cinta itu menjaga. Apalagi kamu semua ini sudah siap secara biologis untuk jadi ayah, untuk jadi ibu. Mungkin itu sebelum ibu tutup kegiatan kita, adakah yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir apa sih yang bisa kita dapat dari pertemuan ini? Mas Yusuf, silakan berbicara Mas Yusuf. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu cinta tanpa merusak masa depan. Cinta adalah hak semua orang dan cinta memiliki banyak manfaat tetapi juga memiliki banyak kerugian. Itu semua tergantung cara orang untuk menyikapinya. Tetapi tidak sedikit orang yang pacaran hanya untuk nafsunya saja. Maka dari itu kita harus mendalami ilmu agama agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, terima kasih. Ya, kesimpulannya udah bisa mewakili ya apa yang ingin ibu sampaikan. Mas Yusuf bagus sekali. Oke. Cukup jelas semuanya? Sudah cukup ya teman kita hari ini ya. Ibu mempunyai lembar evaluasi hasil. Nanti silahkan untuk diisi dan dikumpulkan pada ibu ya. Salah satu ketua kelas mengisi semuanya dan dikumpulkan pada ibu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ibu akan membahas tentang karir masa depan. Kita doa dulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Semoga yang kita lakukan bermanfaat. Berdoa mulai.